liburan untuk kesehatan dan jiwa. Dan ada Helena Blonde dan juga Dokter Diana yang membahas mengenai masalah liburan tersebut. Benar. Dan ini Helena kayaknya pengen tanya. Helena, iya. Tadi katanya mau nanya sama Dokter Aku mau Diana. nanya, Dok. Apa reaksi otak kita ketika sedang berlibur atau yang sesudah berlibur? Oke, Reaksinya seperti apa tuh? ya. Saat berlibur itu ya, asal liburannya itu diisi dengan hal-hal yang menyenangkan tentunya. Jangan sampai berlibur tetapi kemudian marahan sama pasangan, ada masalah. Oh, itu bukan liburan. Liburan. Berantem. Sayang duitnya. Jadi usahakan berlibur itu dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Jadi apapun masalahnya, tinggalkan dulu masalahnya, nikmati liburannya ya. Berpikir positif. Ya, dengan menyenangkan, dengan aktivitas menyenangkan itu, otak juga otomatis akan mengeluarkan endorfin. Kembali lagi bahwa endorfin hormon tadi. Endorfin itu kan sejenis hormon yang kekuatannya 100 kali morfin katanya. Betul, tapi Dok. tidak berbahaya, tapi membuat kita senang kan ya, Dok ya? Itu ada di dalam diri setiap manusia. Di dalam otak. Di dalam otak. Dan bisa dikeluarkan dipicu pengeluarannya oleh rasa bahagia juga. Rasa bahagia. Nah, ketika kita bahagia ya, rilis dari artinya pengeluaran hormon itu sendiri terpicu. Nah, sementara hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, dewa kebahagiaan. Gimana sih suka dewa kebahagiaan? Dok, ini kan tadi Helena pernah bicara. Waktu di sananya senang banget abis nyanyi kuliner, tapi sampai di Jakarta kok katanya Lemes bete lagi. Itu kenapa? Itu ada apa efek apa itu sebenarnya? Endorfinnya kurang enak kamu. Iya. Atau stres fisik juga barangkali karena terlalu lelah ya. Apa karena Terlalu mungkin kita ini. udah pulang ke Jakarta menghadapi macet lagi, debu lagi, panas, bisa juga seperti itu ya. Iya. Atau memang stresor fisiknya ya, stres fisiknya memang terlalu berlebihan. Ya, Jadi mungkin harus pesawat ada terlalu jauh, jalan sampai ke bandaranya berlubang-lubang. Mendarat kan begitu. Oh, di pesawatnya macet. Enggak, mau mendaratnya kan sering muter kan. Kirain di pesawat isi bensin dulu, Dok. Jangan. Nah, ini kita masih membicarakan tentang stres yang tentunya sangat tidak bagus sekali untuk kepribadian kita dan juga badan kita sendiri. Dimana salah satu cara penanggulangannya adalah kita harus melakukan yang namanya liburan yang tentunya bagus untuk kesehatan dan juga jiwa kita. Nah, bagi sebagian orang bisa melakukan yang namanya liburan, bagi sebagian orang yang tertentu tidak bisa melakukan liburan ya, atau melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, sebenarnya bagi mereka yang benar-benar nih tidak bisa melakukan liburan, hanya bisa melakukan aktivitas di rumah saja, itu lagi gitu. Ada dampak negatifnya nggak sih, Dok, sebenarnya ke depannya itu dari sisi kepribadian, dari sisi jiwanya? Pastinya. Justru orang-orang yang misalkan sebenarnya ada kesempatan untuk berlibur ya, tetapi mereka itu tidak mau. Nah, harus bisa juga kita pertanyakan, jangan-jangan mereka memang mempunyai problem mood ya. Karena orang melakukan liburan itu karena dengan hati senang kan pasti ya. Tapi ketika moodnya lagi terdepresi atau moodnya lagi bad mood, ya pastinya dia tidak akan menikmati liburan, dan keinginan untuk berlibur pun juga mungkin tidak. Jadi liburan itu harus memang direncanakan. Iya, betul. Ya, dan dikreasikan supaya betul-betul bisa mengurangi stres dan juga menambah kesehatan fisik kita. Iya, seperti itu. Oke, jadi harus direncanakan. Karena banyak juga orang yang berlibur ya, berlibur tetapi tidak menikmati. Iya, banyak banget. Itu kan berlibur tapi masih pegang handphone, masih ngasih saran-saran. Makanya kalau lagi berlibur, itu memang sebaiknya semua handphone dimatikan. Kalau perlu liburan di tempat-tempat yang nggak ada sinyal ya, betul nggak? Katanya begitu. Jangan, nanti kalau misalnya hilang, apa? Nggak perlu juga barangkali, Dok. Jadi tempat seperti apa sih agar supaya pemirsa juga nanti bisa memilih tempat-tempat liburan yang seperti apa? Iya, pastinya ya tempat-tempat liburan yang membuat suasana berbeda dengan tempat kita domisili atau artinya kegiatan kita sehari-harinya ya kan. Harus differently beda atau ya pokoknya yang penting lepas dari rutinitas. Harus seperti apa? Yang penting lepas dari rutinitas. Lepas dari rutinitas. Tapi nih ya,
pertanyaan saya selanjutnya biasanya terkait dengan pertanyaan ibu-ibu sih sebenarnya. Apa? Kalau ibu-ibu nggak boleh jadi ibu-ibu ya? Ya sudah dok. Kalau misalnya pergi liburan, dokter, membawa si kecil ini yang masih balita atau membawa anak-anak ya, 2 anak, 3 anak, satu keluarga dibawa semuanya, itu terkadang bagi seorang ayah ya liburnya enak-enak aja, bagi seorang ibu ya kan tadinya pengennya liburan kan, malah tapi akhirnya stres harus mikirin anak, yang satunya nggak mau ini, yang satu harus dikasih makan, akhirnya stres. Ini biasanya kejadian banget untuk ibu. Benar, nggak bisa tuh asisten. Nah itu kan terkadang satu hal yang tidak bisa kita elakkan, ya kan, stres itu tiba-tiba timbul gitu aja. Itu sebenarnya penanganannya bagaimana, dan apakah itu sebenarnya respon yang biasa terjadi bagi seorang ibu, bagi seorang perempuan sih sebenarnya? Mungkin gini, kesiapan untuk berlibur ya. Ketika dipersiapkan, apapun resikonya, apapun begitu sibuknya kita, pasti kalau sudah mempersiapkan bahwa kita akan berlibur dan dengan segala konsekuensi harus repot gitu. Saya rasa tidak akan enjoy juga. Enjoy juga ya. Yang penting liburan aja lah. Tapi saya termasuk yang kisera-sera aja. Ntar kan di sana mau jadi apa kan nggak, kita masih di Indonesia atau masih. Atau mungkin seperti ini dok. Bisa juga kita siapkan kan anak-anak itu masih fase-fase bermain. Jadi ketika kita berlibur kita harus mempersiapkan juga permainan mereka yang bisa membuat mereka asik dengan mainannya, dan kita bisa juga refreshing. Permainan sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah karena pengalaman saya Dokter Boyke waktu tahun lalu kita pergi ke Hong Kong, pertengahan tahun lalu kita pergi ke Eropa, makan anak ya itu yang tadinya makannya segala macam, tiba-tiba cuma punya susu nggak mau makan gitu. Akhirnya tadinya saya yang rencana happy akhirnya mikir aduh anak saya kenapa nggak makan, akhirnya jadi stres gitu. Itu tanpa saya sadari juga. Terus belum lagi dalam pesawat itu 16 jam perjalanan di dalam pesawat, yang lainnya tidur, saya masih bangun, anak saya lari sana lari sini ya, kok nggak tidur nanti sakit, jadi makanya kemana-mana gitu. Yang itu kan sebenarnya stres yang tidak perlu dipikirkan. Ya kan? Berarti kalau begitu dok, nanti kalau berlibur dengan anak-anak mungkin yang di Indonesia aja. Itu kan Indonesia. Kita nggak kemana-mana dong. Tetap di Kata Dokter. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Sedih deh nih, baru juga udah segmen terakhir. Jangan sedih kan dokter, kalau pergi liburan harus happy kata Dokter Diana. Harus happy. Dokter Diana, tentunya di segmen terakhir ini mungkin Dokter Diana bisa memberikan tips-tips kepada pemirsa yang mau berlibur supaya liburannya itu betul-betul mendapatkan hal yang berkualitas. Silakan. Ya. Tips untuk menikmati libur yang sehat dan menyenangkan itu ya persiapkanlah dengan sebaik-baiknya ya, mulai dari hal-hal apa yang dibutuhkan, seperti tadi dokter katakan bahwa harus membawa anak dengan segala. Nah, yang penting perlu dipersiapkan juga hati kita, ya kan? Bahwa akan terjadi segala konsekuensi yang membuat kita mungkin akan mengalami halangan-halangan dalam menikmati kesenangan berlibur itu berbeda ketika kita persiapkan dengan tidak kita persiapkan. Jadi sebenarnya yang mengatur mood mengatur baik dan buruknya libur itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri ya dok ya. Jadi sebenarnya begitu. Yang mengatur adalah kita sendiri, bagaimana kita menerapkan kesenangan itu sendiri. Dan buat Helena sendiri, Helena sendiri sebenarnya nanti liburannya kan ke pantai. Kira-kira pantai di mana? Lombok, Bali, Raja Ampat? Aku lagi mau ke Lombok. Lombok. Ya, di Indonesia aja dulu. Di Indonesia saja dulu. Dan aku tuh di Lombok itu ada pantai Pasir Pink ya. Oh, itu deket itu ya kalau mau ke Komodo ya. Nah, itu aku belum pernah ke sana, Dok. Makanya aku mau nyoba ke sana. Kalau gitu kamu setuju satu hati sama saya, karena saya juga setuju sama Dokter Diana. Saya nggak boleh kemana-mana karena punya anak yang masih kecil. Jadi di dalam Indonesia aja. Dalam Indonesia. Sama kalau kayak gitu. Diana, nanti kamu kan akan perform, Dokter. Akan perform kan, Helena. Namun sebelumnya ada sebuah quotes. Ada sebuah quotes yang akan dibacakan adalah, jujur adalah sebuah kebahagiaan. Dasar sebuah kejujuran adalah saat ia menjadi diri sendiri, dan saat berlibur ia akan melupakan dirinya sebagai alat rutinitas. Jadi liburan paling membahagiakan adalah menjadi diri sendiri. Setuju Dokter Diana? Setuju kan? Pemirsa, tetap saksikan Kata Dokter. Betul. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7.30 sampai jam 8.30 malam hanya di JAK TV.
My TV, My City. Terima kasih Dokter Diana, dan inilah kita sambut penampilan dari Helena.